Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya ada bro yang ngomong bahwa nggak paham soal cemenida. Dan ya kali ini penulis aslinya bukan bahas cemenida ya, tapi ya bahas apa saja sih yang ya banyak orang itu mungkin nggak tahu. Jadi ya mulai dari yang sederhana ya, entah nanti sempat cerita cemenida atau enggak. Penulis ini termasuk yang menganut ilmu itu luas, yang diketahui manusia itu terbatas, yang tidak diketahui manusia itu sangat-sangat banyak. Jadi apa yang diketahui manusia cuma seuplik, cuma sedikit sekali dibandingkan kenyataan alam ini. Nah, karena yang diketahui sedikit, manusia hanya bisa sedikit memanfaatkan alam. Jadi apa yang kita bisa pergunakan itu berdasarkan apa yang kita ketahui. Apa yang manusia bisa pakai itu berdasarkan apa yang manusia tahu. Kalau nggak tahu caranya ya nggak bisa dipakai. Ya mungkin ya ada yang ngomong yang namanya insinyur itu serba tahu. Insinyur pabrikan itu paling hebat, lebih tahu daripada Tuhan, lebih tahu daripada manapun ya. Kan ada orang yang berpendapat seperti itu. Jadi ada yang ngomong, oh minyak goreng itu ya cocoknya untuk goreng. Itu sudah omongane omongane insinyur pabrikan itu. Lebih tahu daripada Tuhan, lebih pintar daripada Tuhan. Insinyur itu posisinya di atasnya Tuhan, gitu ya ngomongnya. Karena insinyur di atasnya Tuhan, maka yang namanya minyak goreng itu ya hanya bisa untuk goreng. Yang namanya oli mesin itu ya pasti bahannya dari ini itu gitu loh. Nah, kebanyakan argumentasinya seperti itu. Ya ada juga yang kata-katanya agak beda sedikit, seperti misalnya Tuhan mentakdirkan minyak goreng itu hanya untuk menggoreng. Oli mesin ya pakai oli mesin. Pasti adalah omongan-omongan seperti itu ya. Tapi penulis sama sekali tidak menganut hal itu. Bagi penulis, ilmu manusia itu cuma saupri sedikit sekali ya. Dan ya nggak ada batasan waktu untuk cari ilmu baru. Nggak ada limit waktu untuk saya harus cari tahu ini. Tapi karena sudah tua nggak usah gitu ya. Biasanya saya pakai ini untuk membersihkan mesin. Karena saya sudah tua nggak usah dicari lagi dah. Nggak ada ya omongan kayak gitu. Penulis juga salah satu yang percaya bahwa ya orang kuno, kebudayaan kuno itu ilmunya ada canggihnya. Jadi penulis itu percaya betul sama ceritanya Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Sebelum itu juga ada yang teknologi metalurgi, ketika cairan tembaga ditumpahkan di tembok logam yang panas membara. Ilmu-ilmu lama seperti perang Mahabharata ya, di mana ada cerita ada panah bisa berubah jadi 1000. Ada panah yang bisa menghancurkan. Kalau di Indonesia ada kaca otot kawat tulang besi. Ada kereta yang bisa terbang ke angkasa. Nah, menurut penulis itu
ya bisa aja ada benarnya ya, bisa aja ada benarnya, apalagi karena ada cerita bahwa di masa lalu sudah ada ya sesuatu yang bisa membuat orang berpergian dalam waktu sehari semalam, padahal kalau naik onta ya naik perjalanan darat bisa berbulan-bulan. Dan di situ kalau nggak salah kuncinya adalah menundukkan angin. Menundukkan tentu ini kata terjemahan, kata aslinya penulis nggak tahu apa maknanya. Dan apalagi ketika cerita ini di ada versi penjelasan modern. Jadi soal terbang itu ada versi modernnya. Yang paling mendekati itu adalah dari Worrell Keely, John Worrell Keely. Yang kemudian ada diteliti oleh Delpon, tapi Delpon itu cuma lihat faktor kesehatan. Jadi John Worrell Keely ini menyelidiki interaksi antara tembaga, kuningan ya, frekuensi dengan anti-gravitasi. Dia bisa buat di zaman tahun 1800-an, 1800 berapa gitu. Buat pesawat remote control yang dikendalikan dengan resonansi suara. Jadi suara itu ya ternyata punya efek yang luar biasa. Bisa menggerakkan benda, bisa ngangkat benda berat, dan ya macam-macam ya. Dan ya John Worrell Keely ini nggak cuma itu saja ya soal suara, dia juga menjelaskan efek suara ke kesehatan. Dia buat mesin mesin kayak internal combustion engine, ada piston, ada crankshaft, tapi penggeraknya adalah air dimasukkan sebuah ruangan dari bahan kuningan yang kalau ada eksitasinya jadi bisa meledak airnya. Jadi mesin ledak nggak pakai busi tapi pakai resonansi suara. Ya ini menarik ya, karena zamannya Nabi Daud itu adalah utamanya adalah suara. Zaman Nabi Daud juga ada teknologi yang bisa membuat logam berubah dibentuk seperti apapun. Nah kita itu mungkin sekarang berpikirnya dibentuk seperti apapun, berarti jadi parang, jadi linggis ya. Padahal ya kalau kita mikir-mikir ya mungkin jadi tabung, jadi bola, jadi sesuatu alat perangkat yang kalau disatukan itu sama kayak mesin sekarang ini. Kan namanya juga teknologi untuk merubah logam jadi apapun lah ya. Dan itu suara bisa jadi menyembuhkan orang, bisa untuk menenangkan alam, bisa kalau nggak salah hujan, gunung berapi dirubah juga, yang ya kebetulan ada serempetannya dengan ilmu Geminite ya. Karena ya ilmunya Worrell Keely juga, ada penerbangan juga, ya bukan sesuatu yang mustahil. Ya bisa jadi juga teknologi teleportasi yang ada pada zamannya Nabi Sulaiman itu ya dikembangkan dari suara juga ya.
tentu kalau ngomong suara ini macam-macam ya. Kita ngomongnya kayak gelombang radio kalau sekarang, tapi ya gelombang udara itu juga pengaruh juga kan ya. Ya siapa tahu zaman segitu sudah ada listrik. Dan ya kalau dari cerita-ceritanya kayaknya zaman India kuno itu adalah zaman dimana teknologinya merupakan peninggalan dari Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Daud itu inventor utamanya, bisa menemukan alat, bisa merubah logam jadi berbagai bentuk, kemudian bisa membuat alat macam-macam. Terus jadi zaman India kuno. Kalau dari ilmu barat, India kuno itu perang lawan Atlantis. Terus ya yang di Mahabharata itu ada ceritanya juga. Terus Atlantis hilang itu karena ada perang nuklir. Jadi ya bisa aja di situ sudah ada nuklir. Perhatikan ya bahwa saat itu manusia bekerja sama dengan jin ya, walau nggak boleh melakukan sesuatu yang di luar itu ya. Tapi yang jelas ilmuwannya adalah manusia dan jin, dan ilmu saat itu udah sangat tinggi, saking tingginya sehingga bisa membuat orang itu nggak tahu bahwa di atasnya di atasnya kolam itu ada penyangganya, ada papannya. Mungkin kita berpikir itu kaca, tapi ya orang sekarang kan tahu bahwa kalau ada kaca di atasnya air pasti kelihatan lah, pasti tahu lah, nggak mungkin nggak tahu. Di atasnya air ada kacanya pasti kelihatan. Nah bagaimana misalnya kalau di zaman itu sudah bisa membuat sesuatu yang padat tapi nggak kelihatan mata, entah pakai teknologi suara atau pakai teknologi apapun lah ya. Ya penulis kebetulan bukan orang yang meragukan cerita seperti itu. Teleportasinya juga percaya. Dan ya setelah itu, setelah zaman India kuno, katanya jadi banyak ilmu-ilmu yang hilang, yang kemudian ada namanya Raja Asoka yang mengumpulkan semua ilmuwan untuk bisa digali ya. Kumpulkan semua, dilihat ilmunya bagaimana. Raja Asokanya kaget karena ternyata kok ilmunya kok begini gitu loh ya. Takut kalau ilmu itu disebarkan malah menghancurkan dunia. Dan jadinya diputuskan semua pengetahuan, semua ilmuwan yang ada di situ dihabisi. Jadi sudah hilanglah ilmu yang dia sempat maju ya. Jadi kalau cerita alternatifnya zaman zaman India kuno, yang namanya Pasopati, panahnya Arjuna, panahnya Krishna, itu adalah peluru kendali. Jadi ya namanya panah kok bisa ngikutin orang, kok bisa diarahkan. Nah itu ceritanya panahnya bukan panah pakai anak panah, tapi itu sudah pakai peluru kendali. Ada yang cerita seperti itu. Yang namanya kereta yang bisa terbang ke angkasa sampai ke bulan juga, itu adalah pesawat yang bentuknya tentu beda dari sekarang ya. Karena kalau sekarang kan memanfaatkan aerodinamika, kalau di saat itu ya bisa aja tidak memanfaatkan aerodinamika, mungkin pakai angin juga, tapi ya entah daya geraknya pakai apa saat itu. Ya teruslah ya. Jadi penulis ini kalau soal ilmu dasar nggak mudah percaya ya. Maksudnya dengan yang ilmu-ilmu sudah diterima di sekolah. Ya kalau salah gimana?
Kalau nggak bener gimana? Jadi kayak teori atom itu penulis itu percaya dengan namanya occult chemistry. Nah, ilmu yang kita punya sekarang yaitu atom, ada inti atom, ada nukleus, ada proton, neutron, elektron. Ada proton, neutron, elektron itu menurut penulis itu kan pendapat satu orang ya. Nah, pendapat orang lain gimana? Ternyata ada ya alternatif. Jadi kalau John Worrell Gilly dia nyebutkan unsur atom paling kecil itu terbentuk dari tiga buah. Di dalamnya tiga itu ada tiga lagi. Dia menggambarkan sebagai lingkaran. Terus kemudian muncul lagi namanya occult chemistry, mendefinisikan atom itu sebagai sesuatu yang fleksibel. Jadi atom, kesatuan paling kecil itu ternyata di dalamnya masih ada tiga kumpulan, dan tiga kumpulan ini terbentuk juga dari tiga lagi. Ini ngomong unsur hidrogen ya kalau nggak salah ya. Jadi atom hidrogen itu terbentuk dari tiga kelompok. Tiga kelompok ini isinya tiga sesuatu. Tiga sesuatu ini bentuknya spiral ya. Dia menghasilkan energi yang entah hilang kemana terus datang ke alam kita. Bentuknya kumparan yang masuk ke dalam dan keluar. Arah putarannya disebut sudah fix kayak gitu. Kalau arah putarannya terbalik maka energinya terbalik. Nah, ini jadi sumber inspirasi penulis menggunakan kumparan selenoid ya, dengan arah sama seperti sekrup. Ini energinya female. Jadi kumparan kumparan terbuka itu energinya female ya. Ini penulis kalau energi ada female ada male ya, gampangannya itu soal efek nanti aja itu istilah sensus manik. Nah, tapi kalau kumparannya ini nutup lagi, balik jadi kumparan tertutup, energinya jadi male. Jadi kumparan terbuka arah searah kulirannya baut itu female. Tapi kalau kumparannya disolder ujungnya satu dengan yang ujung lain, itu jadi kumparan male, arah yang sama. Itu penulis inspirasinya dari penjelasan unsur paling kecil dari sebuah atom di occult chemistry. Arah kumparan menentukan polaritas. Nah, di atom hidrogen yang paling kecil ini ternyata tidak statik tapi bergerak. Bergeraknya bisa banyak pola. Jadi banyak pola ini bisa menjadi transisi juga ya. Jadi atom hidrogen itu kan molekul hidrogen itu kan ada dua atom ya. Dua atom ini ada yang dua kumpulan, dan di dalam kumpulan ini ada tiga sesuatu itu yang bergerak secara aktif, berrotasi, berputar, membentuk pola-pola tertentu gitu ya. Yang kalau dikembangkan gerakannya ini bisa makin rumit, dan molekul itu tidak hanya digambarkan dengan bentuk yang ya termasuk sederhana ya, tapi sangat rumit. Kalau kita lihat occult chemistry itu sampai membentuk bentuk-bentuk yang bentuk corong, bentuk kubus, bentuk macam-macam lah ya. Ingat bahwa itu di dalamnya selalu bergerak ya, selalu aktif. Nah, ini juga jadi dasar dari penulis untuk mengembangkan ya, seperti misalnya mengapa kok
unsur-unsur molekul yang punya daya antibakteri kok bentuknya seperti corong. Jadi bentuk iodin, bentuk bentuk emas, bentuk tembaga, bentuk perak. Mengapa kok bentuknya ada corong gitu loh. Makanya penulis jadi berpikir, wah ini berarti ada sesuatu yang khusus. Makanya penulis untuk bahan cemenita menggunakan tembaga yang kebetulan banyak, yang kebetulan jadi kabel, yang ternyata langsung bisa dimanfaatkan. Dan di dunia modern, ilmu dari occult chemistry ini ternyata ada yang menghubung-hubungkannya dengan teori atom terbaru, yaitu dari atom apa jenenge? Bola pokoknya teori atom terbaru yang dipelajari melalui elektron akselerator. Dari hasil elektron akselerator ini ternyata ditemukan bahwa yang namanya elektron itu masih bisa dipisah lagi menjadi 3 yang masing-masing ngomong energi sendiri-sendiri. Jadi karena punya elektron akselerator, orang jadi tahu bahwa atom itu tidak terdiri dari proton, neutron, elektron, tapi 3 hal yang saling berputar. Dan ternyata setelah diteliti lagi, dari 3 ini masih bisa mecah 3 lagi. Jadi memang yang namanya atom itu mecah jadi 3, terus kemudian pecah lagi jadi 3, itu adalah sudah faktanya, bukan seperti atom yang kita ketahui sekarang, proton dikelilingi elektron. Ya sebenarnya sih pengetahuan soal atom itu menurut penulis kurang begitu berguna ya. Kurang begitu berguna kalau kita tidak bisa memanfaatkannya. Jadi percuma tahu model atom gini tapi tidak memberikan perubahan ya. Jadi kalau misal kita tahu, oh ternyata itu ini, ternyata itu ini, dan kita nggak bisa memanfaatkan, oh artinya kalau saya melakukan ini caranya harus pakai begini gitu ya. Terus dengan merubah cara itu terus kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi kalau hasilnya tetap sama saja, ilmu baru itu yang nggak ada manfaatnya, harus kita anggap salah. Yang namanya teori, asumsi, itu baru dianggap benar kalau semua kondisi itu benar. Jadi kebanyakan teori yang kita anut sekarang itu nggak semuanya benar. Ada beberapa hal yang jadi salah. Seperti contohnya teori atom. Yang pertama dianggap listrik itu mengalir dari plus ke minus. Nah kemudian diketahui sebaliknya, yang mengalir itu elektronnya. Jadi minus ke plus. Nah yang benar mana? Dan ya mau pengetahuan yang mengalir itu plusnya, yang mengalir itu sesuatu dari plus ke minus, atau yang mengalir itu elektron, tetap saya memanfaatkannya sama saja, nggak ada perubahan. Jadi kalau mau debat yang mengalir itu tekanannya dari plus ke minus atau elektronnya yang lompat-lompat, ya nggak ada gunanya ya kalau selama pemakaian listriknya ya tetap caranya itu saja. Aki, baterai itu rumusnya pakai kimia, yang sebenarnya nggak perlu tahu atomnya bagaimana, isinya bagaimana. Yang perlu tahu kalau bahan logam ini dicampuri dengan ini, kasih elektrolit ini, jadi muncul voltase, muncul arus. Kalau pakai bahannya ini, kalau voltasenya habis, bisa ngedrop, bisa nge-short, bisa rusak.
Kalau pakai bahan ini kebanting, ngesotnya bisa kebakar, kayak gitu kan ya. Dan itu bukan dari teori atomnya ya. Teori atom membantu untuk cari rumus kimianya, tapi ya efeknya sendiri harus diselidiki. Karena ya yang namanya molekul itu beda satu atom, sifatnya bisa beda. Dan ini kita masih pakai pengertian yang atom apa jenenge, atom pelang ya, teori atom pelang apa. Dan teori atom pelang yang ngomong listrik plus minus ngalir itu gak bisa menjelaskan apa sih itu medan magnet. Orang taunya medan magnet muncul ketika logam itu dialiri listrik. Arah medan magnetnya melingkar pakai teori kaidah tangan kanan. Jadi kalau gini maka arah harusnya ke depan. Medan magnetnya itu arahnya berputar searah jarum jam. Jadi kalau arusnya mengarah ke depan, yang plus dekat, yang minus jauh, itu arusnya akan muter. Nah kalau arusnya disuruh muter di kumparan, arah medan magnetnya lurus. Dan ini juga tidak menjelaskan efek listrik IMF. Kalau model pengertian konvensionalnya. Kalau yang pengertian barunya ya radian electricity. Kenapa kok listrik yang dihasilkan dari dari kumparan yang harusnya diputus itu bisa bikin aki jadi seger lagi? Kenapa aki yang ditempelkan di rangkaian yang arusnya putus nyambung itu bisa makin meningkat kapasitasnya? Ya tentu kalau caranya khusus dan ya ada perhatian khusus terhadap aliran arus radiannya ya. Jadi dari listrik ke magnet itu teori atomnya bagaimana? Kan orang nggak tahu. Terus ada lagi energi elektromagnetik, bukan energi magnetik. Namanya IMF, tapi kategorinya bukan elektro, bukan magnetik, tapi ada energi baru lagi ya. Yang bisa terjadi misalnya ketika jaringan listrik dengan arus sangat kuat diputus arusnya. Biasanya anak magang dari arus kuat itu dipamerin gitu di PLN. Jadi ketika ada alat pemutus arus, itu biasanya alatnya pakai metode otomatis. Karena kalau orangnya terlalu dekat, orangnya bakal ngerasa, bakal jeduk gitu ya. Bahkan di awal-awal listrik itu juga juga jadi problem ya. Karena orang bisa meninggal karena pemutusan arus ini. Ini juga penulis belum jelaskan soal energinya Chemonite. Kenapa kok bisa gelembungnya alat-alat yang punya energi itu bisa membentuk pusaran air, bisa membentuk vortex ya. Kenapa membuat bentuk piramida dari kabel dari kawat tembaga dibentuk piramida segi 4, atasnya sama sisi segitiga? Itu mengapa kok bisa sampai muncul gelembung muter-muter vortex? Kenapa bikin alat kayak Chemonite, kayak pro kapasitor bisa bikin gelembungnya mengarah ke alatnya itu, atau lari dari alatnya kalau kita pakai contoh orgonite? Kenapa?
Ya apa penjelasan anatomi, ya apa penjelasan ilmiah. Ya ini bukti bahwa ilmu kita itu terlalu sedikit ya. Yang diketahui manusia itu jauh lebih kecil. Jadi ya jangan ngomonglah orang insinyur itu tahu, pasti paling tahu yang namanya oli mesin itu ya harus pakai oli mesin. Minyak goreng nggak bisa jadi oli mesin. Ya ilmu kita sedikit, karena bisa jadi ya malah lebih bagus yang minyak gorengnya atau apa. Dan tentu banyak ilmu lain lagi yang kita nggak ketahui. Ini juga penulis masih banyak yang harus di-share, tapi ya karena sudah mau nyampe rumah, kita akhiri saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.